Ya, baik, kita akan melakukan pemilihan ketua kelas dengan sistem belajar berdemokrasi ya. Ini adalah calon ketua kelas. Nanti tidak perlu dicoblos ya. Langsung ditulis aja namanya. Ini kan udah tahu semua kan namanya. Nah, sekarang mana Tika? Iya. Coba dihitung. Coba dihitung. Oleh Cika. Selamat Cika terpilih menjadi ketua kelas 6B tahun pelajaran 2022-2023. Yosua merebut tanah perjanjian. Setelah bertahun-tahun bangsa Israel berjalan, akhirnya mereka sampai di padang dekat negeri Kanaan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirim beberapa orang untuk pergi mempelajari negeri itu. Musa lalu memilih 12 orang sebagai pengintai yang dipimpin oleh Kaleb. Kedua belas pengintai itu dengan selamat kembali dan menceritakan bahwa tanah Kanaan sangat subur. Mereka memperlihatkan buah-buahan yang ada di negeri Kanaan. Ada anggur, delima, dan buah ara. Orang-orang Israel heran melihat hasil negeri itu. Hampir semua orang Israel ingin sekali pergi ke Kanaan. Tetapi ada beberapa orang dari mereka yang mengatakan bahwa bangsa Israel tidak akan sanggup melawan orang-orang Kanaan yang besar dan kuat. Mendengar perkataan itu, banyak yang menjadi takut. Tuhan lalu menyuruh Musa mengumpulkan tongkat para pemimpin Israel. Ada 12 tongkat yang berjumlah sama dengan jumlah suku Israel. Dari salah satu tongkat tumbuh daun baru dan bunga. Itulah tongkat Harun. Tuhan menyuruh Musa untuk meletakkan tongkat Harun dekat tabut perjanjian sebagai peringatan bagi orang yang kurang percaya. Tuhan juga memerintahkan Musa untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh mengeluh dan mereka harus taat dan percaya kepada Tuhan supaya mereka tidak binasa. Musa melakukan perintah Tuhan untuk meyakinkan orang-orang Israel supaya mereka ikut perintah Tuhan. Musa mulai menjadi tua. Tuhan mengatakan pada Musa bahwa ia tidak akan masuk negeri Kanaan. Musa bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan? Tuhan berkata, Aku memilih Yosua untuk menggantikanmu. Berkatilah dia, katakan pada bangsa Israel bahwa dia menggantikanmu. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia memanggil Yosua bin Nun dan memberkatinya. Musa juga memberi perintah kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Pada semua orang Israel, Musa mengatakan bahwa mereka harus mengikuti perintah Yosua. Ketika Yosua berbicara kepada bangsa Israel, semua orang mendengarkannya sama seperti mereka mendengarkan Musa. Sekarang, Musa merasa senang. Dia tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada pemimpin Israel yang gagah dan diberkati Tuhan. Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Dari atas gunung itu, Musa melihat negeri yang indah dan subur.
itulah negeri yang kujanjikan kepada Abraham. Aku mengizinkan engkau untuk melihatnya, tetapi engkau tidak boleh masuk ke sana. Sekarang waktumu sudah tiba." Sesudah Tuhan berkata, Musa meninggal. Setelah Musa meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Dia memimpin bangsa itu untuk mendekati kota Yeriko, yaitu kota perbatasan negeri Kanaan. Kota Yeriko dikelilingi oleh tembok-tembok yang sangat tinggi, tebal, dan juga kokoh. Yosua menyuruh 2 orang pengintai untuk masuk ke dalam kota. Orang Yeriko tahu tentang 2 orang pengintai itu, lalu mengejar dan mencoba untuk menangkap mereka. Untunglah kedua pengintai itu disembunyikan oleh seorang perempuan Kanaan yang bernama Rahab. Mereka disembunyikan di pojok atas loteng rumahnya, di bawah timbunan jerami. Waktu prajurit Yeriko datang, mereka tidak menemukan 2 pengintai itu. Pada malam harinya, kedua pengintai itu lari dari kota. Mereka segera menemui Yosua dan menceritakan pengalaman mereka. Mereka juga menceritakan tentang pertolongan perempuan Kanaan yang bernama Rahab. Yosua bangun pagi-pagi untuk memimpin bangsa Israel menuju kota Yeriko. Tiba di tepi sungai Yordan, mereka bingung karena tidak ada jembatan dan juga tidak ada perahu untuk menyeberangi sungai itu. Allah menolong mereka dan berkata kepada Yosua, "Suruhlah para imam mengangkat tabut perjanjian untuk berjalan di depan. Mereka harus berhenti ketika tiba di tengah-tengah sungai Yordan, dan suruhlah orang-orang Israel menyeberang," dan Yosua mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Begitu para pengangkat tabut perjanjian menginjak air sungai Yordan, sungai itu berhenti mengalir dan dasar sungai itu menjadi kering. Para imam tetap berada di tengah sungai supaya ribuan orang Israel dapat menyeberangi sungai yang sudah kering itu. Atas perintah Tuhan, Yosua juga meminta 12 pemimpin suku Israel untuk mengangkat batu-batu dari sungai Yordan ke tempat mereka bermalam. Batu-batu ini kemudian dijadikan sebagai peringatan pertolongan Tuhan. Jelaskan kepada anak cucu kita bahwa air sungai Yordan terputus ketika tabut perjanjian ini menyeberangi sungai, kata Yosua. Setelah seluruh bangsa Israel menyeberang, para pengangkat tabut perjanjian naik ke daratan. Heran sekali, begitu mereka sampai di darat, air sungai kembali mengalir. Di sanalah Tuhan membuat nama Yosua besar sehingga orang Israel takut kepadanya. Di dekat kota Yeriko, Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Allah. Yosua segera bersujud dan menyembah. Panglima itu berkata, "Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat ini suci." Yosua menuruti perintah itu. Penduduk Yeriko tahu bahwa bangsa Israel sudah dekat, tetapi mereka tidak mau menyerah. Mereka segera menutup gerbang kota, dan semua penduduk Yeriko bertahan di dalam kota. Bangsa Israel tidak sanggup merebut kota itu, tetapi Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyerahkan raja dan prajurit Yeriko ke dalam tangan Yosua. Tuhan berkata kepada Yosua, "Bawalah semua prajurit Israel mengelilingi kota Yeriko, 1 hari 1 kali. Lakukanlah selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, kamu dan para prajuritmu mengelilingi kota itu 7 kali. Suruhlah beberapa orang meniupkan trompet lalu bersorak-sorai." Sesuai perintah Tuhan, Yosua membawa semua prajurit mengelilingi kota itu. Di barisan terdepan ditempatkan para prajurit bersenjata. Kemudian di belakangnya berjalan 7 orang imam peniup trompet dari tanduk domba.
Di bagian penutup, berjalan rombongan imam pembawa tabut perjanjian. Mereka mengelilingi kota itu 1 kali selama 6 hari. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Trompet juga dibunyikan dengan suara panjang dan nyaring. Semua orang bersorak-sorai. Tiba-tiba, tembok yang tinggi dan tebal itu runtuh. Bangsa Israel kemudian memanjat sisa tembok Yeriko. Mereka masuk kota Yeriko dan mengalahkan orang-orang Yeriko. Hanya Rahab dan keluarganya yang selamat karena mereka percaya kepada Tuhan Allah. Ketika kota Yeriko berhasil direbut oleh bangsa Israel, penduduk negeri-negeri dekat kota Yeriko merasa ketakutan. Supaya mereka sanggup mengalahkan bangsa Israel, semua raja-raja bersatu, sehingga tentara mereka bertambah banyak dan kuat. Tuhan meyakinkan Yosua bahwa mereka akan mengalahkan musuh dengan pertolongan Tuhan, dan Yosua percaya. Yosua bersama prajurit Israel menyerang bangsa-bangsa itu. Tuhan juga menolong Yosua dengan mendatangkan hujan batu, sehingga prajurit musuh banyak yang mati. Bangsa Israel menang, tetapi peperangan belum selesai. Yosua lalu berdoa kepada Tuhan. Ia meminta agar matahari berhenti bergerak. Tuhan mendengar doa Yosua. Tuhan membuat matahari berhenti supaya hari tidak cepat malam. Yosua dan tentara Israel terus melawan musuh. Musuh banyak yang lari dan juga mati. Tentara Israel pun menang dan berhasil menguasai negeri Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Sebelum umat Israel menduduki Kanaan, Yosua membangun sebuah mezbah bagi Tuhan. Kemudian di atas mezbah itu, Yosua mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda terima kasih. Sesudah itu, Yosua membacakan hukum-hukum Tuhan seperti yang dituliskan oleh Musa untuk dipatuhi bangsa Israel. Demikian adik-adik kisah tentang Yosua merebut negeri Kanaan.